wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah wa nahana 'anil mufarraqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala aidan ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan macam-macam kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, ketetapan, kedamaian, dan kesuksesan kepada kita. Allah lah yang telah menutupi segala keperluan kita, yang mencukupi segala kebutuhan kita, yang menganugerahkan seluruh kenikmatan selama kita berada di dunia. Diminta atau tidak diminta, Allah telah berikan kepada kita. Di saat kita lahir, Allah telah siapkan tempat tidur yang nyaman, yang nyenyak untuk kita. Di saat nyamuk datang, maka banyak yang sibuk untuk menjaga agar kita tidak diserang dengan nyamuk, dengan semut. Kadang kita dipakai kayu putih, dipupurin, dipokokin dan lain-lain, terus sampai selanjutnya. Tidak punya uang, tetap kita pakai baju. Itu dari bayi sampai menjelang anak kecil sampai dewasa, terus dengan berpakaian yang cukup, padahal belum bisa apa-apa kita. Itu menandakan bahwa rezeki dan Allah untuk kita. ASI disiapkan, minuman di saat kita butuh ASI dari ibu kita. Setelah lepas ASI, banyak makanan-makanan yang disiapkan untuk kita, disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Sampai besar. Kalau dulu mungkin disediakan dari orang tua, disuapin, diberi, dikasih dan sebagainya. Setelah besar, maka kita bukan lagi disediakan oleh orang tua, tetapi kita harus berusaha mencari. Tapi tetap itu semua tidak berubah keadaan. Semua yang menyiapkan itu adalah Gusti Allah. Cuma dengan keadaannya. Jadi Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha rahman, maha rahim. Maka dengan urusan-urusan dunia ini jangan terlalu nafsu, jangan terlalu berontak. Banyak orang dengan urusan dunia saking tidak yakinnya dengan hidup, maka mencarilah sesuatu upaya
cara yang halal dikejar, cara yang haram juga dikejar. Sampai-sampai banyak persaingan dalam usaha. Mulailah persaingan ketat, pedagang dengan pedagang, petani dengan petani, pengusaha dengan pengusaha, mulai bersaing. Maka terjadilah peperangan batin, bukan peperangan lahir, peperangan batin. Ingin apa yang dikejar? Ingin kesuksesan, lebih sukses. Kemudian ada kekhawatiran, takut hancur, takut tidak laku, takut ambruk dan lain sebagainya. Allah akan ditinggalkan. Maka kewaspadaan kita dalam mempertahankan keimanan, karena saya sering kali bahas antara iman dengan musyrik itu sangat tipis, seperti mata dengan kelopaknya. Seperti mata dengan kelopaknya. Kalau tidak berdekat, lalu ke musyrik, iman itu tipis sekali. Maka perlu dijaga. Iman itu perlu dijaga sekuat-kuatnya agar kita selamat dunia. Banyak orang yang usahanya maju sekali, tetapi kadang-kadang usaha itu hanya kaya sementara, tapi pada ujungnya kehidupan di dunia saja sudah belangsak ujung-ujungnya, apalagi di akhirat. Ada usaha itu yang abadi sampai dia meninggal dunia, sampai ke akhirat juga ke bawah nikmatnya. Apa? Yang natural, yang dia menyerahkan segala usahanya hanya kepada Gusti Allah, dan sabar ketika mendapatkan ujian, syukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketidaksabaran menghadapi problema ekonomi, problema dunia, sehingga menjadi manusia terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka dampak itu akan Allah berikan. Karena tidak bersyukur dengan apa yang ada, Allah akan timpakan keadaan yang berubah, kesulitan, masalah-masalah yang akan terjadi dirasakan di dunia, kemudian juga akan dirasakan di akhirat. Maka tetaplah kita yakin kepada Allah, berharap kepada Allah, minta kepada Allah. Karena itulah jalan yang sesungguhnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Allah yang tercinta, Nabi Yuna wa Rasulullah wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kalian semua dan semoga kita sekalian selalu diberi rahmat dan maghfirah, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang mulia. Pada kesempatan ini kita bisa bertetap muka bersilaturahmi dalam acara pengajian rutin. Mudah-mudahan dengan segala pengorbanan kita bisa datang ke sini, bisa memperpanjang hidup kita dari waktu sampai bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan keberkahan. Berkahnya mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan bisa taat ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan jasmani serta kesehatan rohani, diberikan rezeki yang halal banyak dan barokah, diberikan ketenangan hati, ketentraman pikiran, dihasilkan cita-cita yang baik, dijauhkan dari balai bencana musibah dan penyakit, serta diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadinya barakatul Quran semoga ijabah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.